rahasia bisa panen setiap minggu. Saudara ya, setiap minggu. Itu berarti apa? Aneh, tidak masuk akal. Nah itulah namanya janji Allah, kuasa Allah memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu logika, cengli. Itu enggak usah kuasa Tuhan masuk akal. Saudara kerja rajin bisa tabung uang. Tetapi kalau saudara ketika satu saat saudara sudah punya uang banyak, lalu terjadi musibah, sakit yang hebat, ataupun mengalami sesuatu musibah yang lain sehingga harta saudara hilang, dan saudara harus mulai nol lagi, bahkan minus, defisit, saudara mulai lagi mau merangkak ke atas. Nah itu baru ketara bahwa harapan saudara selama ini adalah hal-hal yang duniawi. Ketika sesuatu peristiwa, sesuatu yang hebat, musibah terjadi, saudara, engkau sudah mentok, tidak bisa apa-apa lagi. Masa aku umur 50 harus berjuang lagi, harus mulai lagi. Masa aku umur 60 harus berjuang lagi. Saudara menghadapi kemustahilan. Saudara, bagaimana saudara bisa survive dan bahkan bisa saudara mengubah nasib saudara menjadi surplus dan positif? Saudara, nah orang mulai nyadar ketika dia jatuh gulung kuming tidak karu-karuan. Orang mulai nyadar, iya, aku membutuhkan Tuhan. Dalam keadaanku sekarang ini aku hancur berantakan, aku sudah tidak bisa merangkak sekalipun, aku sudah tidak bisa naik. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, rahasia bisa panen setiap minggu, satu keuntungan yang luar biasa. Katakan suatu keuntungan dahsyat. Mulai pagi ini akan terjadi pada saya. Karena ini Alkitabiah. Dan karena Alkitabiah, ini pasti terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, bicara mengenai setahun, sekali lagi saya ingin kita membuka Alkitab kita supaya saudara mantap ya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Mari kita akan baca. Ulangi. Suatu negeri. Satu, dua. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Silakan duduk kembali. Para kekasih, luar biasa ya. Saudara-saudara harus berpatokan pada ayat yang Alkitabiah ini supaya menjadi realita. Selama setahun ini, paling tidak, bukan sebulan, bukan seminggu, selama setahun ini paling tidak, saudara dan saya akan mengalami janji Allah yang real, yang nyata. Saudara, capeklah kalau engkau susah terus. Capeklah kalau engkau harus menangis terus karena tidak bisa memenuhi segala kebutuhanmu. Kalau engkau harus disakiti oleh orang, baik yang terdekat dengan engkau ataupun yang jauh daripadamu. Capeklah. Dan minta tahun ini Tuhan memberikan kelegaan. Keranjang pikulanmu, kata firman Tuhan, aku angkat daripadamu, sehingga kamu bebas dari beban. Bebas dari beban. Tangan saudara, bebas dari beban. Saya mau yang ini.
Saya tidak mau beban berat lagi. Saya mau yang ajaib. Saya capek dengan yang mustahil. Dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan berbelas kasih. Jatuh hati pada saya. Dan saya pagi ini akan menerimanya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Para kekasih, mari saya akan masuk bersama dengan Anda ya. Itu sebab setahun harus bisa panen setiap minggu. Ya, 1 tahun berapa minggu saudara? 52 minggu 1 tahun. Oke. Nah saudara harus bisa panen setahun 52 kali. Banyak yang kepikiran nih ya. Banyak yang bilang, ora mungkin. Tuhan berkata, apa yang kau ragukan terjadi padamu. Kau was-was khawatir, terjadi. Apa yang kau percayai terjadi padamu. Pilih yang mana? Yang mengkhawatirkan atau yang dipercayai? Kenapa tidak yang mengkhawatirkan? Saudara ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu semua tergantung pada 1, anugerah Tuhan. 2, iman kita. Katakan semua tergantung pada 1, anugerah Tuhan Yesus dalam pribadi saya. 2, pada iman saya, penyerahan saya kepada Allah Bapa. Amin. Saudara, segera kita akan masuk. Ulangan 11, 12, 13, 14. Tuhan jamin kita 1 tahun. Saudara ya, mungkin saudara berkata, saya tidak membutuhkan karena saya semua sudah running well, semua sudah bagus. Maybe in your thinking, in your heart, whatever the whispering voice, bisikan suara pada hati dan pikiranmu, semua lancar kok. I have so many and a lot of wealth, kekayaan. I don't worry. One single worry, no and never. Saudara tahu orang-orang kaya di dunia yang namanya sering muncul di televisi? Saudara, yang teristimewa adalah orang kaya sudah bukan pertambangan lagi di dunia. Saudara, itu masa pertambangan buat bikin orang kaya itu sudah lewat. Sekarang masanya internet thing, yaitu semua yang melalui sosial media, internet, dan transmisi internet, itu yang bisa bikin orang kaya. Dan orang-orang kaya sekarang yang muncul adalah berkecimpung dan menggunakan internet saja. Dan mereka itu dalam semalam bisa naik ratusan triliun. Saudara, dalam semalam juga bisa habis ribuan triliun. Lihat, ini bukan fluktuasi. Ini bukan sesuatu di dalam ilmu ekonomi sebagai sesuatu yang volatile. Sesuatu yang mudah berubah. Ini bukan volatile dan ini juga bukan sesuatu yang biasa secara ilmu ekonomi. Ini adalah gejala bahwa dunia dan segala resources, segala sumber dayanya gak bisa dipegang. Dan manusia dengan segala sumber daya manusiawinya yang cerdas, yang luar biasa, saudara, juga akan gagal. Semua katakan tetapi. Alkitab saudara, tetapi. Alkitab saudara, tetapi. Apa yang saya percayai dari Alkitab ini pasti jadi. Itu mujizat seumur hidup saya. Demi nama Yesus terjadi demikian. Amin. Ya. Jadi saya dan Anda tidak tergantung pada dunia, tergantung pada sorga. Untuk menjelaskan ini saudara, saya minta hikmat dari Tuhan. Karena terlalu banyak anak-anak muda dan orang-orang setengah umur yang sudah pengalaman, saudara, jatuh di dalam dosa.
Di dalam apa? Dia jatuh dalam dosa. Di dalam dia menyangkal cinta dan kuasa Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sudah ngalamin bisa meraup untung dan uang yang banyak sekali dalam tempo yang singkat. Ini adalah godaan dan jebakan iblis melalui segala internet things. Saudara, ini jebakan dari iblis. Jangan menaruh harap ke sana, tetap menaruh harap ke sorga. Dari firman saja saudara diberkati dahsyat, dan itu bersifat kekal selama saudara hidup sampai anak keturunan saudara. Itu baru hancur dan habis ketika dunia kiamat. Tetapi orang-orang duniawi, apa yang mereka lakukan? Sebelum mereka mati sekalipun, sebelum dunia kiamat sekalipun, mereka sudah gulung tikar tidak karu-karuan. Itu sebab penipuan, kelihayan itu marak sekali. Bagaimana orang hancur berantakan sehingga nggak punya apa-apa, ingin naik lagi kalau tidak menipu, kalau tidak kriminal, kalau tidak tegaan, kalau tidak berhati iblis. Tidak bisa, tidak bisa. Ini bukan dunia maya, ini dunia realita. Saudara, itu sebab orang memakai segala cara dosa. Saya berharap jemaat yang kekasih, semasa hidup kita pakai cara yang alkitabiah. Gak usah ngoyo, gak usah jungkir walik, gak usah engkau setengah mati. Gak usah tipu sana tipu sini, bilang ini bilang itu segala macam untuk menipu orang. Itu membawa engkau masuk neraka. Tetapi berharap pada seluruh perjanjian Allah, merendahkan diri, berserah kepadanya, berkomitmen total kepadanya. Itu rahasia Anda dan saya untuk bisa diberkati dengan cara mujizat. Minggu-minggu panen, saudara, ya. Yeremia 5 ayat 24. Mari kita akan buka bersama. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kelima, para kekasih, ayat yang ke-24. Siap ya? 1, 2. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita ulangi, dan yang menjamin bagi kita ulangi, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen, ulangi, dan yang menjamin untuk saya, dan yang menjamin bagi saya minggu-minggu yang tetap untuk panen. Amin. Tuh lihat, hebat kan saudara? Minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara, ada kata tetap, itu berarti ajak, ya, continuously, terus menerus, berkesinambungan. Ya, saudara, terus menerus minggu-minggumu itu panen, anakku. Itu berarti apa? Itu berarti Tuhan harus mempercayai Anda dan saya dengan apa? Dengan beberapa komoditas tanaman yang akan bergantian setiap minggu panen. Tuhan akan memberi banyak peluang, katakan banyak peluang. Tidak hanya 1 atau 2, tetapi banyak. Sehingga setiap minggu saya diberi panen. Saudara ya, jadi mengerti ya, kenapa Tuhan bisa memberi kepada kita janjinya setiap minggu panen. Minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kalau saudara cuma punya 1 kerjaan, saudara jualan sedikit komoditas, saudara tidak bisa setiap minggu panen. Itu sebab katakan, Tuhan akan membuka jalan. Tangan saudara, membuka pintu di depan saya, membuka jalan di depan saya, sehingga setiap minggu
saya diberi panen. Amin. Saudara ya, jadi saya mencoba menjelaskan sedikit secara logika Cheng Li. Itu sebab Tuhan bisa memakai cara yang saya katakan tadi. Saudara dipercaya bukan cuma usaha satu tapi beberapa usaha. Atau katakan atau dengan satu usaha saja, tetapi setiap minggu ada booming, ledakan penghasilan, ledakan income setiap minggu. Amin. Ada banyak cara, diantaranya saya sebutkan dua. Satu, Tuhan memberi kepada saudara banyak peluang sehingga setiap minggu bisa panen. Amin. Itu lebih Cheng Li. Atau saudara hanya satu pekerjaan, satu profesi, usaha cuma satu saja, tetapi usaha saudara itu setiap minggu terjadi booming, terjadi ledakan, terjadi segala keajaiban ilahi terjadi pada bisnis saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masih ingat lagu yang terakhir kita? Apa judulnya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara berpegang teguh kepada firman saudara, dan saudara ajak suami atau istri atau anak saudara, atau menantu saudara, atau orang tua saudara, atau cucu saudara untuk dekat dengan Tuhan bersama saudara, maka 2 Samuel 7 ayat 25 dan 29 terjadi kepada mereka, saudara. Nah, maka mereka akan dihidupi oleh Tuhan setiap tahun sesuai dengan Ulangan 11 ayat 12, 13 dan 14, sama dengan Tuhan memberkati saudara. Mereka juga akan mengalami juga. Dan saat ini teristimewa. Menjadi subtema kedua kita, Yeremia 5:24. Tetap Tuhan akan memberi kepada kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara, sekali lagi, saya dan Anda berhubungan dengan keilahian. Katakan, saya berhubungan dengan keilahian Tuhan Yesus. Itu sebab Dialah yang merancang buat saya, merencanakan, mendesain, sehingga saya bisa menerima penggenapan janji ini. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab saya ingin saudara memperhatikan ya pelajaran subtema kita yang kedua ini. Dan ini dahsyat, saudara. And this is a permanent reality. Dan inilah suatu realita yang permanen. Karena setiap tahun Tuhan memelihara kita. Tahun depan saudara dikasih hidup lagi, dipelihara lagi setahun. Amin. Tahun depannya lagi saudara hidup, dikasih hidup, saudara dipelihara lagi setahun. Amin. Ini namanya permanen, ini namanya realita yang permanen dalam hidup saudara. Nah, dia bukan hanya menghidupi kita setahun, tetapi sampai waktunya kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Saudara, kalau saudara meninggal senang apa tidak? Kalau mau meninggal ketakutan, atau saudara bersukacita menyerahkan nyawa saudara kepada Tuhan? Apa? Bagaimana? Bersukacita menyerahkan nyawa saudara kepada Tuhan. Amin. Jangan kalau sudah tahu, wah kelihatannya saya sudah mau mati nih. Ya, Tuhan tolong buat mujizat supaya tidak jadi mati Tuhan. Ya, saudara melawan kehendak Tuhan, ya itu tidak baik. Makanya saya ajari cara meninggal dengan baik. Ya, supaya saudara penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Tidak usah melihat bahwa samping Anda agak pucat.
Para kekasih, saya ingin masuk di sini bahwa setahun itu berarti, ya saudara, ini juga berarti setiap kelipatan setahun. Ya. Efek takut mati masih ada. Setiap tahun berarti kelipatan tiap tahun Tuhan menjamin. Sehingga waktunya saya dan Anda pulang ke rumah di sorga. Dan pastikan kita ketemu di Surabaya. Di mana? Di sorga. Atau di Dharma. Di sorga. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, alokasi minggu-minggu dalam satu tahun. Ya, kita tahu bahwa dalam setahun itu ada 52 minggu. Satu tahun ada 52 minggu. Ya, perhatikan. Kemudian apa yang membuat 52 minggu dalam setahun bisa panen tiap minggu? Ada 52 loh. Bagaimana 52 minggu bisa panen terus? Ya, saudara ya. Nah, inilah yang kita harus perhatikan dalam pelajaran ini. Yang ketiga, sebab Allah memerintahkan ada 7 minggu yang menjadi backbone, tulang punggung dari 52 minggu dalam setiap tahun. Ada 7 minggu yang menjadi tulang punggungnya. Ini backbone-nya, saudara. Tulang punggung manusia itu sangat penting sekali, ya saudara. Itu membuat kita sehat apa tidak, bukan cuma tegap, tetapi sehat apa tidak. Karena di dalam tulang punggung inilah ada pabrik hemoglobin, sel darah merah kita. Dan juga sel darah putih kita, saudara. Jadi betapa pentingnya ada pabrik-pabrik darah pada backbone kita, tulang punggung kita. Ya, saudara. Nah, dalam 52 tahun ada 7 minggu yang istimewa. Saudara, 7 minggu yang istimewa. 7 minggu itu berapa hari? Sebentar, tak tanya anakku yang di SD. Ya, 7 minggu itu 49 hari. Ya, 7 minggu itu 49 hari harus bersenang-senang pesta di hadirat Tuhan. Saudara, penting sekali. 7 minggu ini dinamakan sebagai Hari Raya Shavuot. Katakan Shavuot. Dalam penanggalan Israel pada tanggal 6 bulan Sivan. Bulan Sivan itu, saudara, padanannya adalah bulan Juni. Bulan Sivan itu. 6 Sivan atau 6 Juni pada kalender Gregorian dan Julian. Kalender kita yang kita pakai, kalender Masehi kita itu adalah dibikin oleh 2 orang ahli astronomi. Yang pertama pada 478 tahun sebelum Masehi, dinamakan kalender Julian. Ya, saudara. Kenapa? Karena Kaisar Julian dari kerajaan Romawi memerintahkan seorang astronom terkenal dari Alexandria dari Mesir yang bernama Sisinobek. Dan dia diminta membuat kalender. Itu 5 abad sebelum Masehi, saudara. Kemudian karena tidak sempurna, Paus Gregorian yang ke-13 dari Roma memerintahkan seorang rabi, seorang pendeta Jesuit untuk membuat pembaharuan pada kalender Julian. Itu sebab kalender yang kita pakai sekarang ada kalender Gregorian yang dibikin oleh Paus Gregoria yang ke-13 dari Roma. Ya, saudara. Dan dengan beberapa perbaikan diantaranya
setiap 4 tahun bulan Februari harus ditambah 1 hari. Dan ditambah peredarannya menjadi tambah 4 menit. Saudara, mereka mengubah dari Julian, yaitu bahwa bulan berputar pada dunia, pada bumi saja, diperbaiki oleh seorang astronomi atas perintah daripada Paus Gregoria ke-13 menjadi bumi berputar kepada matahari. Sampai sekarang ini almanak kalender kita demikian, ya, berdasarkan revolusi dan evolusi daripada bumi terhadap matahari, dan ini yang sempurna kita pakai sekarang. Terbukti sempurna apa? NASA dan semua badan antar ruang angkasa dari negara-negara maju, mereka semua pakai kalender ini dan tepat perhitungannya. Nah, saudara, perhatikan. Bulan Safot ini adalah bulan Juni pada almanak kalender kita. Pada tanggal 6. Dan saudara, itu berarti bulan Juni itu bulan 6. Bulan 6 dan bulan 7 adalah pertengahan dari tahun. Saudara, Tuhan mau supaya di sepanjang tahun kita ini, tulang punggung kekuatan tahun kita adalah bersukacita di hadirat Allah. Kata bersukacita berarti kita membuang beban hutang, beban kemustahilan, beban kekurangan tahun yang lalu, dan kita boleh mendapatkan pekerjaan mujizat dari Tuhan. Itu harus jadi backbone kita. Jadi kalau saudara sedang susah, saudara harus baca Alkitab untuk dapat saudara dimasukkan kembali, dihijrahkan kembali masuk dalam Alkitab kepada hal-hal yang Alkitabiah, sehingga saudara besar hati lagi. Aku nggak boleh susah, aku harus bersukacita, aku harus masuk dalam firman, karena Tuhan memberikan tulang punggung sukacita, pesta pada sepanjang tahun di dalam hidupku. Saudara, itu akan membuat iblis, siapa? Iblis, setan, menjauh dari hidup saudara. Karena dia mengambil keputusan saudara adalah orang yang ngerti firman. Karena saudara adalah orang yang mengerti sabda Tuhan, saudara bisa diberikan pemahaman Alkitab, jadi iblis mundur dari hidup saudara. Saudara, engkau mengalami hidup yang berkemenangan. Sudah dikasih backbone-nya sukacita, pesta dengan Tuhan. Saya mau tanya, kalau pesta itu ada makanan, minuman, buah-buahan, ada snack, ada puding, ada es krim, apa tidak? Semua diberikan kepada saudara. Amin. Itu berarti tulang punggung setiap tahun kita adalah sukacita di hadirat Tuhan. Jangan mengambil sukacita yang dosa dalam hidup keduniawian, tapi ambil yang dari Alkitab, dari firman. Saudara, engkau akan mengalami hadirat Tuhan terus ada dalam hidup saudara, sehingga minggu-minggu saudara memang kecipratan dengan mujizat. 52 minggu saudara kecipratan dengan mujizat, karena backbone-nya adalah Safot, 7 minggu di hadirat Tuhan. Jadi ini sudah bukan satu misteri, ini sudah bukan menjadi sesuatu pertanyaan, bisa enggak, kenapa tidak bisa? Ini firman, ini perjanjian dari Allah. Katakan, pasti saya bisa mengalami. Berdasarkan Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 10. Amin.